Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Permata Putri dengan NIM 2210852043. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai diplomasi budaya Indonesia melalui World Expo 2025 ke Jepang dengan dosen pembimbing satu, Dr. Sofia Trisni SIPMA Inrel, dan dosen pembimbing kedua Zulkifli Harza SIP MSOK SC. Untuk bab pertama, kita mulai dari latar belakang. Indonesia mengalami peningkatan pada aspek pengaruh budaya di mana berdasarkan Indeks Cultural Influence yang dikeluarkan oleh UNESCO World Heritage pada tahun 2023, Indonesia menempati posisi ke-8 dunia dengan skor 17,5. Melihat potensi ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merumuskan Grand Strategy Diplomasi Soft Power Indonesia dan mengelompokkannya ke dalam 4 klaster utama. Yang pertama yaitu klaster politik dan nilai-nilai kebangsaan, yang kedua klaster ekonomi dan pariwisata, yang ketiga klaster sosial budaya, dan yang terakhir adalah klaster pendidikan, riset, dan inovasi. Pada poin ketiga berisikan strategi klaster sosial budaya yang berbunyi mengarus utamakan diplomasi budaya untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kebudayaan dunia melalui dua kebijakan utama. Yang pertama, penguatan kolaborasi multi stakeholder dalam promosi seni dan budaya Indonesia melalui keikutsertaan di festival atau pameran seni dan budaya di luar negeri, dan yang kedua melakukan peningkatan representasi budaya Indonesia melalui warisan budaya UNESCO. Em, Proyeksi diplomasi budaya Indonesia yang cenderung bertumpu pada instrumen konvensional yang bersifat menetap seperti Rumah Budaya Indonesia atau RBI dan juga ICC menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan jangkauan audiens yang cenderung elitis dan pasif serta menghasilkan dampak yang lambat atau slow yield outcome. Nah, melihat melalui logika prestige diplomasi, World Expo itu mampu mengonversi puluhan juta audiens global dari berbagai belahan dunia ke dalam satu ruang interaksi yang intensif selama 6 bulan. Oleh karena itu, menganalisis bagaimana Indonesia mengemas strategi kebudayaan di ajang sesingkat dan sebesar World Expo itu menjadi sangat krusial secara akademis maupun praktis. Untuk di rumusan masalah, dalam pelaksanaannya tidak semua instrumen diplomasi budaya mampu menghasilkan lonjakan visibilitas citra yang cepat dan berdampak masif dalam waktu singkat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwasannya Indonesia sudah punya instrumen diplomasi budaya yang konvensional sebelumnya seperti ICC dan RBI. Namun karena sifatnya bersifat menetap sehingga jangkauan audiensnya itu terbatas dan dampak yang dihasilkan juga bersifat lambat. Jika di-compare dengan Mega Event World Expo, eh, hal ini World Expo yang mampu menarik audiens dengan skala makro dan atensi puluhan juta audiens dalam waktu yang singkat dan memberikan dampak yang cepat. Melihat hal ini menjadi menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana strategi diplomasi budaya Indonesia diimplementasikan melalui Pavilion Indonesia dalam World Expo 2025 Osaka. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk menganalisis bagaimana strategi diplomasi budaya Indonesia diimplementasikan melalui Indonesia Pavilion pada World Expo 2025 Osaka. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, manfaat secara akademis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur studi hubungan internasional, khususnya dalam kajian diplomasi publik dan diplomasi budaya yang memanfaatkan momentum mega event multilateral berskala makro dan memberikan kontribusi teoritis berupa contoh aplikasi konkret dari tiga pilar strategi Patricia M. Goff, Connection, Consistency, and Innovation dalam membedah fenomena kontemporer. Dan untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan strategis bagi pembuat kebijakan, utamanya bagi Kementerian Luar Negeri, beberapa kementerian terkait, serta para kurator pavilion Indonesia di masa depan mengenai tata kelola dan optimalisasi diplomasi budaya kontemporer. Dan yang terakhir yaitu memberikan pandangan taktis tentang bagaimana mengonversikan atensi publik global dalam pameran singkat seperti World Expo menjadi modalitas politik dan ekonomi yang berjangka panjang. Untuk studi pustakanya, di sini saya menggunakan 5 jurnal. Jurnal pertamanya itu Indonesia's Engagement in Culture Diplomacy Shaping Its International Image, tulisan dari Khairunisa dan Brilliant Windy. Dan yang kedua itu ada Unpacking Indonesia's Culture Diplomacy Potential and Challenges dari Viertas Siwi dan Tri Hartono dan A.E. Hara.
Dan jurnal ketiga itu ada Increase Understanding of Indonesian Culture Through the International Cultural Festival in Kumamoto, Jepang. Tulisan Arazi Syafran, Putra Apriyadi Sregar, dan Widiatul Hidayah. Dan yang keempat ada display materi dan peranan Pavilion Guide Indonesia dalam promosi Expo 2020 Dubai. Itu tulisan Fajriansyah, Ahmad Rifki, dan Christina L. Rudatin. Dan yang terakhir ada The Strengthening of the Indonesian Culture Diplomacy Towards Japan Through Rumah Budaya Indonesia, karya Kolonsky, Maria Gabriela, dan Angel Damayanti. Dan untuk membedah penelitian ini, saya menggunakan cultural diplomasi teorinya dari Patricia M. Goff, di mana Goff menjelaskan diplomasi budaya merupakan praktik yang menggunakan budaya seperti bahasa, pendidikan, dan interaksi manusia untuk saling menghormati dan membangun pemahaman dan hubungan antar bangsa, di mana dalam kerangka konseptualnya, Goff menekankan bahwa diplomasi budaya itu bersandar pada dua premis utama. Yang pertama, understanding and respect, di mana dia mengatakan bahwasanya good relations can take root in the fertile ground of understanding and respect. Dan premis yang kedua yaitu entry points into culture. Cultural diplomacy rests on the assumption that art, language, and education are among the most significant entry points into a culture, di mana dia menekankan bahwasannya tiga strategi kunci diplomasi budaya itu ditekankan melalui connection, consistency, dan innovation. Untuk tabel operasionalnya itu dari cultural diplomasinya Patricia M. Goff, seperti yang ada di slide, connection itu didefinisikan di mana budaya sebagai sarana membangun hubungan, dialog, dan kedekatan emosional lintas masyarakat. Konsistensi itu didefinisikan bagaimana penyampaian narasi budaya yang berkelanjutan dan koheren dalam jangka panjang, dan innovation, adaptasi dan kreativitas dalam penyajian budaya agar relevan dengan audiens global. Oke. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif analitis dengan batas penelitian selama Expo berlangsung yaitu 13 April 2025 sampai 13 Oktober 2025 dengan unit dan level analisis. Unit analisisnya itu adalah Indonesia Pavilion pada World Expo 2025 Osaka sebagai instrumen diplomasi budaya Indonesia di tingkat internasional, dan unit eksplanasinya itu adalah World Expo sebagai media pembentukan citra dengan level analisis negara dan teknik pengumpulan data. Data primer itu diperoleh melalui metode etnografi pada platform sosial media TikTok, dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Untuk teknik analisis data di sini saya menggunakan teknik analisis datanya kualitatif dari Matthew B. Miles and Michael Haberman, di mana data direduksi lalu dilakukan penyajian data dan dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk sistematika penulisannya pada bab satu itu pendahuluan, bab 2 itu partisipasi Indonesia pada Mega Event World Expo, bab 3-nya itu membahas tentang World Expo sebagai media pembentukan citra, dan bab 4-nya itu menganalisis strategi diplomasi budaya Indonesia melalui Pavilion Indonesia pada Mega Event World Expo 2005 Osaka, dan bab 5-nya itu adalah kesimpulan. Untuk bab 2 itu membahas tentang partisipasi Indonesia pada Mega Event World Expo, di mana temuan utamanya itu menemukan bahwa adanya benang merah historis yang sangat kuat dari New York 1964 hingga World Expo 2025 Osaka, di mana berupa narasi inti yang konsisten tentang Indonesia sebagai bangsa yang beragam namun bersatu, tradisional namun modern, dan berorientasi ke masa depan. Di mana dalam bab ini dibagi menjadi 3 subbab. Subbab yang pertama itu membahas tentang perjalanan partisipasi Indonesia di World Expo, di mana pada fase pertama dimulai dari New York World Fair 1964 di bawah Presiden Soekarno, Pavilion Nasional sebagai sebuah pernyataan identitas bangsa kepada dunia, dan di fase kedua itu era Orde Baru pada tahun 1970 sampai 1993, di mana pada saat ini di fase kedua ini, fase era Orde Baru ini, terbentuknya DNA diplomasi budaya Indonesia mulai dari filosofi Bhinneka Tunggal Ika sebagai narasi inti yang pertama kali diperkenalkan di Osaka 1970, dan sistem zonasi di pameran Osaka 1970.
Di fase ketiga adalah era modern, yaitu tahun 2005 sampai 2025, di mana orientasinya itu bergeser dari propaganda budaya menuju diplomasi ekonomi yang terukur. Untuk subbab yang kedua itu membahas tentang kepentingan strategis Indonesia di World Expo 2025 Osaka. Ya, temuannya itu ada tiga. Yang pertama, memperkuat citra dan pengaruh global sebagai bagian dari Grand Strategy Diplomasi Soft Power Indonesia atau GSDSP yang dirumuskan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dan yang kedua itu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui diplomasi, di mana sejalan dengan kebutuhan investasi nasional senilai 47,573 triliun untuk periode 2025 sampai 2029 dan visi Indonesia Emas 2045. Ketiga yaitu untuk mempererat kemitraan strategis dengan Jepang yang merupakan kemitraan dagang terbesar keempat Indonesia dengan total perdagangan bilateral eh, 35,70 miliar US dollar pada tahun 2024, serta di subbab yang terakhir pada bab 2 ini akan membahas tentang bagaimana kolaborasi multi stakeholder dalam persiapan eh, Indonesia Pavilion di World Expo 2005 Osaka, di mana temuannya itu Bappenas ditunjuk sebagai Responsible National Authority atau RNA yang berdasarkan ke Menko Perekonomian nomor 269 tahun 2023 itu ditunjuk beberapa kementerian dan juga lembaga negara serta pemerintah daerah seperti pemerintah daerah Jawa Timur, pemerintahan swasta BUMN, dan beberapa seniman nasional lainnya serta masyarakat atau aktor non-governmental yaitu Pavilion Guide untuk mensukseskan kolaborasi multi stakeholder ini. Pada bab 3 itu membahas World Expo sebagai media pembentukan citra, di mana temuan utamanya World Expo bekerja melalui logika yang sangat berbeda dari forum diplomatik konvensional, di mana World Expo menggunakan bahasa visual, spasial, dan sensorik untuk membangun persepsi yang sangat mendalam dan bertahan lama. Di mana pada bab 3 ini akan dibagi menjadi tiga subbab. Subbab yang pertama yaitu World Expo sebagai ruang representasi simbolik dan naratif. Temuan utamanya yaitu Pavilion Nasional sebagaimana dijelaskan oleh Jian Wang merupakan konstruksi spasial dan kultural yang dirancang untuk menyampaikan narasi eh, yang lebih besar tentang suatu bangsa sekaligus mengundang interpretasi dari publik asing. Artinya setiap keputusan dalam merancang pavilion mulai dari material, bangunan, objek yang dipamerkan hingga tata letak ruang merupakan keputusan komunikasi politik yang berdampak pada citra suatu negara. Untuk sebab yang kedua, yaitu World Expo sebagai medium diplomasi budaya, World Expo unggul sebagai medium diplomasi budaya karena tiga hal utama. Yang pertama itu karena skalanya yang masif, yang kedua karena pengalaman yang bersifat imersif, dialogis di mana pengunjung tidak hanya menonton budaya dari jarak jauh, tapi mereka juga memasukinya, menyentuhnya, mencicipinya, dan berinteraksi langsung dengan pemandu. Dan yang ketiga, World Expo secara struktural mengintegrasikan tiga entry points diplomasi budaya menurut Goff, yaitu seni, bahasa, pendidikan dalam satu platform yang sama. Dan di subbab yang terakhir yaitu signifikansi World Expo sebagai instrumen diplomasi budaya, di mana temuan utamanya yaitu partisipasi Indonesia di World Expo merupakan pemenuhan mandat strategis yang telah ditetapkan dalam Grand Strategy Diplomasi Soft Power Indonesia atau GSDSP, di mana GSDSP menempatkan World Expo itu setara dengan G20 dan ASEAN Summit sebagai arena strategis untuk memperkuat diplomasi kebudayaan Indonesia, di mana capaian konkretnya yaitu di World Expo Osaka 2025 Pavilion Indonesia itu bisa meraih 3,5 juta pengunjung yang melampaui target serta Indonesia Pavilion berhasil mendapatkan Silver Award dari BIE atau Bureau International Peace Exposition sekaligus mendapatkan komitmen investasi sebesar 28,3 miliar US dollar dan viralnya fenomena Yoyaku Nashi yang kemudian dapat memperluas jangkauan diplomasi budaya Indonesia ke seluruh dunia melalui sosial media. Dan di bab keempat yaitu akan membahas bagaimana dan untuk di bab 4 itu
akan menganalisis bagaimana strategi diplomasi budaya Indonesia melalui Pavilion Indonesia pada Mega Event World Expo 2025 Osaka. Jadi, temuan utama di bab 4 ini, Pavilion Indonesia berhasil mengimplementasikan ketiga strategi diplomasi budaya Gulf secara terpadu dan saling menguatkan, di mana dari 109 temuan yang dianalisis oleh peneliti itu menemukan bahwa strategi connection yang mendominasi dan kemudian diikuti dengan temuan innovation dan konsistensi, di mana dominasi connection ini menunjukkan bahwasannya kekuatan utama diplomasi budaya Indonesia di Osaka 2025 itu terletak pada kemampuannya dalam membangun relasi emosional yang personal, tulus, dan melampaui batas formalitas diplomatik konvensional. Di mana temuannya itu pada subbab yang pertama itu di strategi connection ada tiga temuan utama. Yang pertama diplomasi interpersonal melalui hospitalitas kreatif. Temuan paling ikoniknya itu adalah fenomena Yoyaku Nashides, di mana chant ini tuh lahir dari para LO atau Pavilion Guide Indonesia yang mengonversi ribuan pengunjung menjadi pendukung Indonesia, di mana validasinya sangat konkret, itu sebanyak 76,9% pengunjung menyatakan puas dengan kinerja LO dan 80% menyatakan ingin mengunjungi Indonesia setelah berkunjung ke pavilion. Di mana salah satu kisah paling ikonik itu kisah Mikan, yaitu warga Osaka yang mengunjungi pavilion Indonesia sebanyak 108 kali sepanjang 6 bulan. Hal ini menjadi bukti paling emosional dari kedalaman koneksi yang berhasil dibangun antara Pavilion Indonesia dengan masyarakat Jepang. Dan yang kedua ada temuan diplomasi people to people lintas aktor, di mana temuan ini mencakup kisah Koki Hayashi alias Rin Konichiwa yang merupakan seorang warga Jepang yang bergabung menjadi tim LO dari Pavilion Indonesia karena kecintanya pada budaya Indonesia, serta dilakukannya serangkaian dialog Yayasan Sakura Nesia yang berhasil mempertemukan para seniman, akademisi, dan tokoh dari kedua negara hingga menghasilkan kemitraan institusional konkret. Dan temuan yang ketiga yaitu dari strategi connection terciptanya resonansi emosional dan transformasi persepsi publik, di mana hal ini diobservasi dari komentar-komentar TikTok di platform TikTok. Salah satunya itu dari komentar masyarakat Jepang, yaitu dari yang mengomentari salah satu postingan Pavilion Indonesia dengan komentar, dari Pavilion Indonesia kami belajar tentang senyuman dan tawa, dan orang-orang Indonesia yang ceria membuat orang Jepang yang pemalu menjadi terpesona gitu. Dan hal ini menjadi bukti empiris bahwa diplomasi budaya Indonesia berhasil mengubah persepsi publik Jepang secara nyata dan autentik. Dan untuk di strategi konsistensi itu ada tiga temuan utama juga. Yang pertama konsistensi narasi historis selama 55 tahun dari Osaka 1970 ke Osaka 2025, di mana filosofi Bhinneka Tunggal Ika yang pertama kali diperkenalkan di Osaka 1970 kini hadir kembali dalam kemasan Trihita Karana di Osaka 2025, serta pembagian sistem zonasi naratif yang dirintis di Osaka 1970 kini dielaborasi lagi menjadi tiga area atau tiga zona di Pavilion Indonesia pada Osaka 2025 yang dibagi menjadi zona nature, culture, and future. Dan di temuan yang kedua di strategi konsistensi yaitu ditemukan adanya konsistensi tema pavilion dengan tiga dokumen kebijakan nasional secara bersamaan, yaitu GSDSP dari Kementerian Luar Negeri, terus juga dari SDGs 2030 dan Visi Indonesia Emas 2045, serta Silver Award dari BIE ini menjadi validasi internasional atas konsistensi narasi yang dibangun oleh Indonesia tersebut. Dan temuan ketiga dari strategi konsistensi yaitu ditemukan adanya konsistensi performa SDM selama 6 bulan penuh, di mana komentar pengunjung Jepang yang secara eksplisit menyebutkan terima kasih atas kerja keras selama 6 bulan ini dan dari pagi hingga malam tetap ceria. Hal ini membuktikan bahwasannya konsistensi bukan hanya soal narasi di atas kertas, melainkan karakter yang diinternalisasi oleh setiap individu yang menjadi wajah Indonesia di World Expo Osaka 2025. Untuk di subbab yang terakhir yaitu di strategi innovation, itu ada tiga temuan utama juga. Yang pertama, inovasi desain arsitektur dan material berkelanjutan, di mana pavilion yang berbentuk lambung kapal yang dibangun dengan menggunakan material kayu pelana yang terbuat dari 60% sekam padi dan 30% limbah plastik daur ulang serta 10% bahan tambahan. Hal ini menjadi sebuah pernyataan komitmen Indonesia terhadap keberlanjutan yang tidak hanya
diucapkan tapi diwujudkan dalam material bangunannya. Dan tiga area nature, culture, and future itu mengalirkan pengunjung melalui perjalanan naratif yang terstruktur dari alam tropis Indonesia hingga visi ibu kota Nusantara. Dan yang terakhir yaitu filosofi Bhinneka Tunggal Ika yang pertama kali diperkenalkan di Osaka 1970, kini hadir kembali dalam kemasan Hita Karana di Osaka 2025, serta sistem zonasi naratif yang dirintis di Osaka 1970 juga kini dielaborasi menjadi tiga area utama di Pavilion Indonesia, yaitu ada area Nature, Culture, and Future. Dan untuk temuan dari strategi inovasi yang kedua yaitu adanya inovasi pertunjukan budaya yang mensistensikan tradisi dan teknologi digital, di mana pertunjukan jiwa atau Journey Indonesia Wisdom and Arts itu memecahkan rekor sebesar 30.580 pengunjung dalam satu hari dengan memadukan koreografi tradisional kontemporer, aransemen musik daerah, dan teknologi visual digital, serta penampilan JKT48 yang menjembatani budaya idol Jepang dengan identitas Indonesia, yang mana hal ini menjadi gestur diplomatik yang cerdas dan sangat beresonansi dengan audiens muda Jepang. Dan temuan yang terakhir dari strategi innovation adalah inovasi diplomasi digital melalui ditemukan adanya inovasi diplomasi digital Indonesia melalui viralisme spontan, di mana fenomena Yoyaku Nashi yang berawal dari inisiatif tidak terencana itu kemudian berevolusi menjadi produk budaya populer lintas negara ketika musisi Jepang yaitu K-Force Semplate menciptakan remix koplo dengan vokal Jepang. Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah Pavilion Indonesia berhasil mengimplementasikan ketiga strategi golf secara terpadu dan saling menguatkan, di mana dari 109 total temuan yang dianalisis, strategi connection mendominasi dan kemudian diikuti dengan temuan innovation dan konsistensi. Hal ini menunjukkan bahwasannya dominasi connection menunjukkan bahwasannya kekuatan utama diplomasi budaya Indonesia di Osaka 2025 itu terletak pada kemampuan bagaimana Indonesia membangun relasi emosional yang personal, tulus, dan melampaui batas formalitas diplomatik konvensional. Dan juga melalui pendekatan people to people yang hangat, kreatif, dan autentik, sehingga strategi connection ini bekerja semakin efektif karena ditopang oleh konsistensi narasi identitas nasional yang telah dibangun Indonesia secara lebih dari 5 dekade, serta inovasi dalam format penyajian budaya yang relevan dengan konteks global kontemporer, yang secara keseluruhan penelitian ini membuktikan bahwasannya World Expo bukan sekadar arena pameran internasional, tapi melainkan juga sebagai akselerator soft power yang mampu mengonversi kekayaan budaya Indonesia menjadi pengaruh diplomatik yang nyata, sekaligus menegaskan bahwa diplomasi budaya yang efektif tidak bersifat satu arah, melainkan lahir dari interaksi yang tulus antara bangsa Indonesia dengan publik global yang pada akhirnya menghasilkan pemahaman bersama, kedekatan emosional, dan kemitraan strategis yang berkelanjutan bagi Indonesia dan di panggung internasional. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah Indonesia perlu mempertahankan dan memperkuat model kolaborasi multi-stakeholder yang telah terbukti efektif di Osaka 2025. Pemerintah juga perlu mengoptimalkan potensi diplomasi digital sebagai instrumen soft power, sebagai instrumen soft power Indonesia yang organik, dan pemerintah Indonesia perlu menjaga keberlanjutan narasi diplomasi budaya Indonesia yang sudah dibangun melampaui batas waktu penyelenggaraan Expo, serta diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan metodologi yang mungkin lebih beragam seperti survei persepsi publik, wawancara mendalam dengan audiens asing, sehingga dapat dilihat secara jelas bagaimana penerimaan budaya Indonesia di mata publik internasional. Mungkin itu saja hasil penelitian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.